Sebentar lagi Anda akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat seram. Cerita yang berjudul Tersesat. Cerita ini berdasarkan sebuah kisah nyata. Siapkan mental Anda dan juga segelas kopi. Mari kita mulai ke ceritanya. Dahulu di desa Gula, Jawa, ada seorang wanita yang terkenal akan kecantikannya. Wanita tersebut biasa dipanggil dengan nama Nani. Selain parasnya yang cantik, Nani juga memiliki sifat murah hati dan gemar menolong. Di usianya yang ke-19, ia dinikahi oleh putra kepala desa yang telah lama menjalin kasih dengannya. Namun sayang, baru seumur jagung usia pernikahan mereka, sang suami malah meninggal dunia. Hati Nani hancur kala itu. Ia tak kuasa menahan kepedihan karena pernikahan yang kandas terlalu cepat. Ia juga tak siap harus kehilangan orang yang ia kasihi. Batinnya terguncang dan pikirannya terganggu. Akhirnya Nani divonis sakit jiwa. Suatu hari, di tengah-tengah kondisi mentalnya yang memburuk, Nani berjalan keluar rumah tanpa ada yang mengetahuinya. Dengan pikiran yang kosong melompong, tanpa sadar ia telah melangkah masuk jauh sampai ke dalam hutan pinggir desa. Saat kewarasannya muncul, barulah ia sadari ia telah berada di mana. Nani mulai kebingungan. Sebelumnya, ia tak pernah memasuki hutan ini terlalu dalam. Ia takut tersesat karena wilayah ini termasuk kawasan angker dan ada beruang liar yang hidup di dalamnya. Hatinya kalut saat mengetahui bahwa matahari akan segera terbenam. Nani menangis ketakutan di bawah pohon besar. Tapi untungnya ketika ia sudah tak tahu harus melakukan apa, lewat seorang wanita tua dengan setumpuk kayu kering yang dipikulnya di punggung. "Kamu kenapa tersesat?" Tanya si wanita tadi. Nani mengangguk. Ia mengamati orang tua tersebut. Pikirannya mengingat-ingat apakah si nenek ini warga desa juga. Tapi ia tak pernah mengenalnya sama sekali. Dan jelas wanita tua tersebut bukan warga desanya. "Hari udah mulai malam. Berbahaya jika kau berkeliaran di hutan ini," ucap si nenek. "Ayo ikut ke rumahku. Besok baru kau lanjutkan perjalananmu," ajaknya. Nani mengiyakan sambil terisak. Ia bersyukur masih ada yang mau menolong. Mereka berjalan menembus semak belukar hingga sampai di kawasan tengah hutan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di suatu gubuk yang terlihat sangat reot. "Itu rumahku. Mari silakan masuk." Nani sedikit ragu pada awalnya. Namun setelah beberapa saat, ia langkahkan juga kakinya melewati ambang pintu gubuk tersebut. Sampai pada akhirnya ia tak pernah keluar lagi dari sana. Arham benar-benar tak habis pikir. Pemuda itu termangu memperhatikan pepohonan dan semak-semak yang ada di sekelilingnya. Perasaannya berkata bahwa ia telah beberapa kali melewati daerah tersebut. Tapi entah kenapa ia masih gagal menemukan arah yang benar. "Bodohnya aku. Kenapa aku bisa sampai tersesat?" Runtuknya pada diri sendiri.
Padahal ia sudah melewati jalur seperti yang dikatakan oleh si tukang ojek yang ia tumpangi tadi. Masih menurut si tukang ojek, dia hanya tinggal mengikuti jalan setapak yang berada di antara pohon-pohon sawit yang menuju pintu masuk desa. Dengan menempuh jalur yang dimaksud, dalam waktu sekitar 60 menit seharusnya ia sudah sampai di desa Gula Jawa dengan berjalan kaki. Lagi pula, jalur tersebut merupakan akses satu-satunya menuju ke desa. Dan sangatlah mustahil bila ia sampai tersesat. Arham pun tak menyangka, bisa-bisanya ia malah kehilangan arah. Ia lelah hilir mudik setelah beberapa jam mengitari kawasan itu. Namun desa tujuannya tersebut tetap saja masih belum kelihatan. Arham mengusap peluh yang membanjiri kening. Ransel yang bergantung di pundaknya jadi terasa lebih berat. Mendadak timbul rasa sesal yang terbesit di hatinya. Andai saja ia tidak ditugaskan oleh dinas pendidikan untuk mengajar di sekolah dasar satu-satunya yang ada di desa tersebut, tentu ia akan berpikir berkali-kali untuk datang ke wilayah terpencil seperti ini. Padahal karirnya sebagai guru baru saja hendak dimulai. Hari mulai beranjak sore, sedangkan Arham masih belum berhasil menemukan jalan. Ia kemudian frustasi. Jangankan menuju ke desa, jalan yang menuju arah kembali pun ia tak ingat. Ia sadar dirinya telah terperangkap di dalam hutan. Matahari nyaris terbenam. Bias-bias gelap penanda datangnya malam mulai menghiasi langit. Hati Arham pun semakin cemas. Sendirian di rumah saja, terkadang ia merasa tidak nyaman. Apalagi harus bermalam di hutan seperti sekarang. Ketika ia mulai diliputi rasa takut, dari arah rimbunan pohon lewatlah seorang pria tua. Ia membawa setumpuk kayu kering yang dipikul di punggungnya. Tumpukan kayu tersebut terlalu banyak sehingga tubuhnya yang ringkih harus membungkuk karena saking beratnya beban yang dipikul. Matanya menatap tajam ke arah Arham dengan pandangan curiga. Mau apa kau di sini? Tanyanya ketus. Arham agak gelagapan saat ditanya. Tapi di sisi lain ia lega karena masih ada orang di hutan ini selain dirinya. Maaf, Nek. Saya dari kota mau ke desa Gula Jawa. Tapi saya tersesat tak tahu jalan hingga sampai saat ini. Apa mungkin nenek tahu jalan ke arah desa? Si nenek masih menatap tajam. Lalu ia menjawab, Sayang sekali, kau sudah terlampau jauh dari desa. Tak mungkin di malam buta begini kau akan berjalan ke sana. Arham makin ketar-ketir. Demi apapun, ia tak akan rela untuk bermalam di hutan yang terkesan angker ini. Wanita tua tadi sepertinya paham apa yang dikhawatirkan oleh Arham. Lalu ia berkata, Wilayah ini sangat berbahaya. Kau tak akan sanggup untuk bertahan. Menginaplah dulu di rumahku satu malam. Besok pagi baru kau lanjutkan perjalananmu. Arham menghela nafas yang tadinya berat. Sekarang ia merasa lega. Baiklah, Nek. Terima kasih tumpangannya. Ayo ikut aku. Ajak si nenek tanpa berlama-lama. Ia berjalan dengan langkah lebar dan cepat. Gerakan si nenek termasuk gesit untuk wanita yang berusia seperti dia. Akibatnya Arham yang memang lamban jadi kewalahan mengikutinya. Maaf, Nek. Saya tak mengerti dengan yang dimaksud perkataan nenek yang bilang hutan ini berbahaya. Apa itu artinya, Nek? Tanya Arham dengan nafas tersengat. Namun si nenek diam dan tak bersuara. Sepertinya ia tengah memusatkan diri pada sesuatu. Arham masih mau bertanya lagi, ketika sekilas ia melihat ada sepasang mata yang sedang memperhatikan mereka di balik pepohonan.
Sekarang ia malah khawatir jika ia sedang diintai untuk diincar nyawanya. "Nek, nek," seru Arham kepada si nenek yang tetap lurus berjalan. Ia tak menggubris, tapi melihat dari gelagatnya yang menunjukkan sikap waspada, kemungkinan ia telah tahu ada seseorang yang membuntuti mereka berdua. Percepat saja jalanmu, tak usah kau hiraukan, Perintah si nenek. Si Arham pun menurut. Mereka berjalan jauh menembus semak belukar yang meninggi serta melewati deretan pepohonan yang besar. Setelah cukup lama berjalan, sampai juga mereka di kawasan tengah hutan. Malam pun semakin larut, berselimutkan gelap. Dari sini Arham dapat melihat sebuah bangunan kecil yang sebagiannya diterangi oleh cahaya dari obor. Itu rumahku, masuklah dulu ke dalam, Suruh si nenek ketika mereka sampai. Mata Arham memperhatikan bangunan yang disebut rumah itu. Alih-alih berupa rumah, bentuknya lebih mirip gubuk reot yang nyaris rubuh. Hati Arham merasa heran. Seorang wanita tua yang telah lanjut usia bisa mendiami bangunan semacam itu. Tapi kemudian ia maklum, daerah yang ia datangi ini memang masih termasuk wilayah pedalaman, dan bisa jadi di desa sana masih dapat ditemukan bangunan lain yang serupa. Si nenek tadi telah selesai menyusun kayu kering di samping gubuknya. Melihat Arham yang masih melamun, ia membentak dengan suara keras. Cepatlah kau masuk anak muda, jangan berlama-lama di depan pintu. Tak sabar, ia mencengkram lengan Arham lalu menariknya dengan paksa ke dalam rumah. Diperlakukan seperti itu, si Arham hanya menurut. Kondisi dalam gubuk sangat memprihatinkan. Di dalamnya cuma terdapat satu ruangan kecil dan sebuah dapur yang lantainya ambruk setengah. Namun ketimbang harus kedinginan di luar, Arham lebih memilih untuk berada di dalam gubuk karena hawanya lumayan hangat. Kamu bisa tidur di sebelah sana. Si nenek menunjuk ke sudut ruangan yang lantainya beralas lembar anyaman bambu. Seorang bocah perempuan sedang berbaring di sana. Kedua matanya terpejam. Ia tertidur pulas. Itu cucuku, tidurlah di sana. Tapi ingat, jangan ribut, nanti dia bangun. Tanpa banyak tanya, Arham berjalan ke tempat yang ditunjuk tadi. Badannya terlalu letih. Ia ingin langsung tidur. Hati-hati ia letakkan tubuhnya yang agak tambun di tikar anyaman. Sengaja ia ambil posisi agak menjauh dari tempat si bocah perempuan terbaring. Ia perhatikan penampilan bocah tersebut. Anak yang aneh, batin si Arham. Tinggi badan bocah perempuan itu pendek, kira-kira seusia anak yang berumur 6 tahun. Tapi herannya, wajah si bocah nampak tua dengan kulit wajah yang dipenuhi keriput. Ia jadi terlihat setara dengan neneknya. Bahkan ia tak memakai pakaian. Buah dadanya yang kendur terpampang jelas di depan mata Arham. Untung masih ada selembar kain usang yang menutupi bagian bawah tubuhnya. Arham bergidik. Tak mau ia melihat pemandangan suram itu lama-lama. Lalu ia beralih menghadap ke arah lain. Ia bersiap-siap untuk tidur. Satu lengannya digunakan sebagai bantal. Baru sekian menit ia memejamkan mata, tiba-tiba bahunya digoyang oleh seseorang. Siapa? Keluh Arham yang merasa terganggu. Kemudian ia mengercapkan mata dan di hadapannya berjongkok seorang gadis dengan penampilan lusuh dan kumal. Gadis ini buru-buru menempelkan jarinya di bibir, seraya menunjuk ke arah si bocah yang masih tertidur lelap. Arham langsung paham isyarat tersebut. Kamu siapa? Shh, pelankan suaramu. Dengar, kau harus segera pergi dari tempat ini. Sekarang juga. Aku hanya menumpang untuk istirahat. Besok
aku akan meminta nenek untuk mengantarku ke desa. Tapi kenapa kau menyuruhku pergi? Kau ini lugu sekaligus dungu. Kau tak akan pernah sampai ke desa sebelum besok pagi. Apa maksudmu? Sekarang aku tanya, kenapa kau bisa ada di sini? Aku tersesat ketika masuk ke hutan. Nenek itu membawaku ke gubuk ini. Goblok kau. Wanita tua itu sengaja telah menyesatkanmu supaya kau masuk ke dalam perangkapnya. Tapi kenapa kau bisa tahu aku berada di sini? Tunggu. Kau yang membuntutiku tadi? Ya, aku yang menguntitmu agar aku bisa menyelamatkanmu, tolol. Maaf, tapi sungguh aku tak memahami semua omonganmu barusan. Aku baik-baik saja kok. Kenapa kau mesti menolongku? Apa maksudmu nenek itu? Mungkin jika aku tak bertemu dengannya, bisa jadi aku masih berada di dalam hutan saat ini. Ku beritahu ya, dia bukan makhluk baik hati seperti yang kau kira. Kalau masih tak yakin dengan ucapanku, sana lihat sendiri. Lalu Arham didorong ke bawah jendela yang ringsek. Agak ragu, Arham menjulurkan kepalanya sedikit untuk mengintip keluar gubuk. Ia melihat nenek tadi sedang berbicara dengan seseorang. Namun bahasa yang mereka gunakan kedengarannya asing di telinga Arham. Arham memperhatikan orang yang diajak bicara oleh si nenek. Lalu ia terperanjat. Sosok wanita tersebut tak memiliki bentuk fisik layaknya manusia normal. Perawakannya kurus tinggi sekitar 2 meter lebih. Saking kurusnya, seluruh tulang yang ada di dalam badan tersembul mencuat seperti akan keluar dari kulitnya. Ditambah lagi rambutnya yang tergerai berantakan memanjang hampir menyentuh tanah. Ia juga telanjang bulat, memamerkan sepasang buah dada yang menggantung hingga sampai ke bagian perut. Dan lebih anehnya, kedua kaki wanita tersebut melengkung ke belakang layaknya kaki hewan. Sungguh pemandangan yang menyakitkan mata bagi orang yang sehat akal. Arham terhuyung ke lantai gubuk. Ia terperangah. Seumur hidup baru sekali ini ia menyaksikan ada manusia dengan bentuk tak lazim seperti itu. Apa itu? Makhluk keparat itu adalah penguasa hutan ini. Dan si nenek tua bangka yang membawamu adalah pelayannya. Intinya, mereka semua bukan manusia. Lalu, apa yang mereka mau dariku? Pikiranmu lambat. Sudah jelas, mereka hendak menjadikan dirimu makan malam buat mereka. Dan mereka sudah lama tak menyantap nyawa manusia. Terangnya sedikit serius. Arham memekik tertahan. Ia dirundung ketakutan. Tak ia kira dirinya bisa terjebak dalam situasi mencekam saat ini. Tapi bagaimana kau bisa tahu tentang semuanya? Karena aku pernah menjadi korban mereka. Sudah cukup. Yang terpenting sekarang adalah kau harus ikut denganku keluar dari gubuk ini. Aku akan mengantarmu menuju desa sebelum terlambat, ucap gadis tersebut. Mereka lalu bergerak perlahan. Ada jendela di bagian dapur. Tadi aku masuk lewat situ. Jadi kita akan keluar dari sana tanpa ketahuan. Tunggu dulu. Kenapa aku harus mempercayaimu? Sedangkan aku saja tak mengenal siapa engkau sebenarnya. Gadis itu menoleh kepada Arham. Bibirnya tersenyum, tapi terkesan sentuh. Di balik penampilannya yang aut-autan, masih tersisa gurat-gurat kecantikan di wajahnya. Ia berkata dengan nada murung. Bahkan aku sendiri pun tak ingat lagi siapa diri ini. Tapi aku masih sedikit mengingat kalau dulunya orang-orang di desa memanggilku dengan nama Nani. Ya, namaku Nani.
Lalu ia mengajak Arham untuk bersiap-siap. Sudah cukup, kita harus segera pergi dari sini sebelum mereka menyadari kalau aku ada di sini. Arham menurut saja ketika tangannya digandeng Nani. Sewaktu itu ia mulai beranjak. Bajunya ditarik seseorang dari belakang. Kepala Arham menoleh dan ia tahu siapa yang melakukannya. Bocah perempuan bermuka keriput tadi menahannya supaya tidak lari dari sana. Kedua matanya mendelik lebar menakuti Arham yang mulai ketar-ketir. Ah, sial, ketahuan, maki Nani. Dengan penuh tenaga, ia layangkan telapak tangannya dan menghantam wajah si bocah tua tadi. Plak! Bocah malang tersebut terjungkal di lantai papan dengan keras. Arham pun takjub. Ternyata Nani sekuat itu. Tapi gadis kecil tadi segera bangkit, lalu membuka mulutnya lebar-lebar memperlihatkan deretan gigi taring yang berwarna hitam menjijikkan. Dia menyerang untuk menggigit. Dengan santai Nani menendangkan kakinya hingga mengenai bagian lambung si bocah. Lagi-lagi ia terpental jatuh. Sedangkan Nani terkekeh puas melihat terkapar tak berdaya. Bocah itu meringis kesakitan. Ia mulai menangis. Tak disangka tangisannya semakin keras. Ia menjerit sejadi-jadinya. Suaranya yang lantang membahana membelah keheningan malam. Arham dan Nani kelabakan. Dua sosok yang berada di luar pasti mendengar keributan yang mereka buat. Ayo cepat lari, pekik Nani. Cepat-cepat menarik tangan Arham menuju ke arah luar. Secepat mungkin mereka berhasil melompati jendela yang menganga di dapur. Walaupun Arham sempat terguling saat hendak mendarat. Suara-suara gaduh terdengar dari dalam gubuk yang mereka tinggalkan. Jelas penghuninya tahu bahwa Arham telah kabur. Bersamaan dengan itu terdengar bunyi lolongan aneh yang berasal dari sana. Suara menggigitkan bulu roma, melengking panjang menyiratkan kemarahan yang begitu dalam. Nani terpekur, rona di wajahnya menunjukkan rasa cemas. Dia marah karena kita kabur darinya. Cepat, tetap bersamaku, perintah Nani, lalu mulai berlari. Arham mengikuti kemana arah Nani bergerak membawanya. Satu tangannya digenggam kuat-kuat oleh gadis itu. Jarak mereka semakin menjauh dari gubuk tadi dan mulai memasuki area hutan yang rindang. Ketika keduanya tiba di wilayah tersebut, telinga Arham mulai menangkap suara-suara dari kejauhan. Ia yakin betul suara yang ia dengar itu tak lain dan tak bukan ialah bunyi kentongan yang dipukul. Tok tok, tok tok tok. Hati Arham jadi girang. Ia tahu warga desa pasti sedang mencari dirinya yang hilang. Suara ketokan-ketokan berbunyi semakin nyaring, semakin riuh dan semakin kian mendekat. Arham berhenti berjalan. Nani menatapnya heran. Kenapa kau berhenti? Kau tak dengar suara itu? Warga desa pasti sedang cariku. Kita tunggu saja mereka di sini. Kau sungguh tolol. Maksudmu apa? Bukannya mereka datang untuk menolong? Kau ini mau mati apa? Seharusnya kita tak boleh berhenti sekarang. Sejurus kemudian, suara keriuhan tadi telah sampai di tempat mereka. Walau samar, mata Arham masih bisa melihat kemunculan segelombol warga desa yang menenteng obor dan kentongan bambu. Akhirnya, aku selamat. Hati Arham jadi girang. Ia tahu warga desa pasti sedang mencari dirinya yang hilang. Suara ketokan-ketokan berbunyi semakin nyaring, semakin riuh dan kian mendekat. Akhirnya, aku selamat, gumam Arham. Cahaya yang berasal dari api obor menyinari kegelapan hutan walau biasnya temaram. Nani resah. Jari Arham digenggamnya kuat-kuat. Pemuda itu merasa aneh.
Dan segerombolan warga desa tadi tiba-tiba saja berlari menerjang ke arah mereka berdua. Terangnya cahaya bulan purnama di malam itu membantu Arham dapat memperhatikan sekelilingnya, termasuk melihat sosok-sosok yang dikiranya penduduk desa. Mata mereka memancarkan sinar redup yang berwarna merah. Mereka juga meneriakkan kata-kata yang aneh yang ditunjukkan kepada Arham dan Nani. Hutan yang tadinya hening kini menjadi bising dan ramai. Lutut Arham bergetar hebat. Sudah jelas orang-orang yang kelihatan beringat tersebut hendak membantai dirinya. Untung saja Nani sikap. Tak mau membuang waktu, secepatnya ia tarik lagi Arham dan membawanya lari. Sosok-sosok bermata merah itu tak mau kehilangan buruan mereka. Lari mereka semakin laju, gerakan mereka pun semakin tangkas. Senjata-senjata macam parang maupun golok berterbangan dari tangan mereka. Namun tak satu pun yang ada mengenai Arham maupun Nani. Tapi demi melihat benda-benda tajam sebanyak itu, Arham shock juga. Kau lihat, mereka bukan penduduk desa. Mereka penghuni gaib yang mendiami hutan ini. Teruslah berlari agar kau tak jadi korban keganasan mereka, jelas si Nani. Di tengah-tengah kegelapan malam, keduanya menerobos belantara. Para penghuni hutan berbondong-bondong mengejar. Bahkan jumlah mereka kian bertambah. Kondisi Nani tetap prima walau telah berlari sekian jauh. Sayangnya Arham tak mampu mengimbangi. Fisiknya memang lemah. Kini ia mulai sempoyongan. Kakinya sakit. Jantungnya serasa mau copot karena lari tanpa henti. Arham terhuyung. Lalu ia tersandung akar pohon dan jatuh bergulung di tanah yang berlumpur. Ia berusaha untuk berdiri, tapi si nenek tua itu muncul di hadapannya. Di tangannya tergenggam sebilah tombak bermata runcing dan siap untuk dihujamkan ke dada Arham. Merasa nyawanya akan berakhir, Arham menutup mata. Ia pasrah jika harus mati. Si nenek tertawa keras seraya mengayunkan senjatanya. Dan sekian detik sebelum ujung tombak itu menyentuh Arham, Nani menabrak tubuh si nenek sekuat-kuatnya hingga terdorong jauh. Arham melongo melihat Nani menyerang wanita tua itu. Keduanya lalu bergumul hebat. Sebentar saja Nani sukses merampas tombak dari lawannya. Kemudian tanpa ampun ia tancapkan ujungnya tepat menembus kepala si nenek. Wanita renta itu menjerit dengan lengkingan keras sebelum akhirnya ia meregang nyawa dengan kondisi yang mengerikan. Tewasnya sang nenek kian menyulut amarah mereka yang mengejar Arham dan Nani. Nafsu membunuh mereka telah mencapai puncak dan situasinya semakin menjadi sulit. Namun Nani belum mau menyerah. Dipaksanya Arham yang tertunduk lemas untuk bangkit berdiri. Keduanya melanjutkan pelarian menuju desa. Langkah kaki Arham terseok-seok. Sebenarnya ia tak mampu untuk bertahan lebih lama. Tenaga yang ia miliki telah mencapai batasnya. Lagi pula luas hutan ini seakan tak berujung. Aku tak sanggup lagi. Harus berlari terus. Sungguh. Usai ia mengucapkan kalimat barusan, suara lolongan yang mereka dengar dari gubuk di sana sekarang terdengar kembali. Namun kali ini nadanya jauh lebih menakutkan. Nani terkesiap. Ia sadar betul bahaya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Arham masih belum mau bergerak. Padahal mereka sudah semestinya harus segera melarikan diri lagi. Sekali lagi ia memaksa Arham, tapi pria itu menggeleng lemah. Tenaganya telah terkuras total. Sekujur tulang di tubuhnya seperti mau lepas, apalagi di bagian kaki. Kau ini mirip banci.
Baru lari sedikit saja, tapi kau sudah teler. Lelaki macam apa kau ini? bentak Nani. Tapi Arham tak ambil pusing. Kesal melihat tingkahnya, Nani menampar muka Arham dengan penuh emosi. Kalau kau masih sayang nyawa, kau harus paksakan dirimu jika kau mau selamat. Jarak ke desa sudah tak seberapa jauh dari sini. Kumohon, jangan sia-siakan perjuanganku untukmu setelah kita melalui semua ini. Hati Arham mencelos setelah ditampar dan dibentak Nani. Lalu ia menuruti juga seruan wanita itu untuk kembali lari. Lolongan buas tadi menekakkan telinga mereka, disusul dengan kemunculan sosok makhluk bertubuh jangkung dan berkaki dua yang melompat menerobos pepohonan. Nyala merah di matanya menyemburatkan hawa jahat yang ketara. Sekali saja ia mengayunkan kaki hewannya, maka langkah yang dihasilkan begitu panjang dan lebar. Sosok wanita itu yang dilihat Arham sewaktu digubuk sebelumnya. Bahkan sudah dikatakan oleh Nani jika makhluk berbentuk aneh tersebut adalah penguasa gaib daerah ini. Makhluk tersebut berlari kencang hendak menerjang mereka berdua. Arham menangis ketakutan. Keringat dinginnya membasahi sekucur tubuh. Ia gemetar hebat. Nani terperangah sejenak, namun buru-buru dapat menguasai diri dan kembali menari Arham untuk kesekian kalinya. Ayo cepat, pekiknya cemas. Mengetahui calon mangsanya berani kabur, si wanita semakin murka. Setelah ia ubah posisinya dari berlari dengan dua kaki hingga berubah berlari dengan posisi merangkak. Dalam bentuk demikian, gerakannya menjadi jauh lebih cepat. Lidahnya yang bercabang terjulur memanjang keluar dari mulut, sementara kikikannya yang angker membahana di seantero hutan. Bahkan Nani yang tadinya bersikap pemberani dan tangguh tak kuasa menyembunyikan rasa takutnya pada makhluk tersebut. Yang bisa ia lakukan saat ini hanya menjauhkan Arham dari cengkramannya. Keduanya mati-matian berusaha menghindari tangkapan penguasa itu. Mereka berlari dan terus berlari sampai akhirnya tiba di suatu tanah lapang. Dari bukit kecil ini, Arham melihat sederetan rumah-rumah sederhana berbaris rapi di bawah sana. Wajah Nani langsung sumringah. Berhasil, kita berhasil keluar dari hutan, Ceritnya kekirangan. Benarkah? Gumam Arham ragu. Sayup-sayup ia mendengar kokokan ayam jantan diiringi suara lantunan tarim dari surau yang ada di sana. Malam yang panjang telah beralih waktu fajar. Akhirnya Arham yakin ia telah berada di desa. Suara-suara tersebut mengalun begitu merdu di telinga Arham. Tanpa disadari, air matanya menetes jatuh. Hatinya bahagia karena berhasil melewati semua teror mengerikan yang ia alami di hutan sana. Arham berjalan perlahan menuju desa bawah. Nani mengiringinya dengan setia sambil berpegangan tangan. Di tepi batas kawasan hutan, Nani melepaskan genggamannya pada Arham dan langkahnya pun terhenti. Loh, kenapa kau malah berhenti? Bukannya kau juga mau pulang? Kau tinggal di desa ini juga kan? Kepala Nani menggeleng pelan. Wajahnya kembali murung. Arham menggenggam lagi jari jemari Nani yang dingin. Tunjukkan saja yang mana rumahmu. Kita bisa bersama-sama ke sana. Maaf, aku nggak bisa. Tak ada lagi tempat untukku di sana. Hanya hutan itu satu-satunya tempatku bernaung, tambah Nani dengan nada sedih. Tapi kau telah bersusah payah membantuku keluar. Akan kukatakan pada orang-orang bahwa kaulah yang menyelamatkan diriku. Biar mereka tahu, bujuk si Arham. Sekali lagi, maaf. Aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Tugasku untuk menolong siapa saja yang dalam kesulitan, termasuk kau sewaktu tersesat di hutan sana. Dan sekarang semua sudah selesai.
Arham terlalu lelah untuk memahami ucapan yang dilontarkan Nani. Namun ia tahu ini artinya saat berpisah telah tiba. Secara spontan dipeluknya Nani dengan penuh rasa haru. Bibirnya bergetar mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Air matanya berderai membasahi wajahnya. Sambil menjauh, Arham melambaikan tangan kepada Nani yang menyaksikan ia pergi. Sungguh sulit bagi Arham untuk berpisah dengan wanita seperti dia. Walau pertemuan mereka sangat singkat, namun Arham dapat merasakan ketulusan seorang sahabat sejati di dalam dirinya. Hati Arham dirundung kesedihan tatkala sosok Nani tak terlihat lagi karena jarak antara mereka sudah semakin jauh. Ia berjalan tertatih-tatih menuju salah satu rumah warga desa. Dari situ, rencananya ia akan meminta bantuan lebih lanjut. Tapi, ketika ia hendak menggedor rumah tersebut, kepalanya terasa berat. Tubuhnya yang letih malah ambruk di ambang pintu. Arham pun jatuh pingsan. Setelah Arham ditemukan oleh penduduk pada pagi harinya, ia dirawat sementara di rumah kepala desa. Satu hal yang mengejutkan, Arham baru mengetahui jika ia telah menghilang 3 hari lamanya. Padahal ia merasa hanya berada semalam saja di hutan sana. Ada warga yang mengatakan bahwa hutan di kawasan pinggir desa tersebut memang angker. Namun jarang sekali ada orang yang tersesat di dalamnya. Dan menurut pengakuan warga juga, baru kali ini ada orang luar yang kesasar hendak masuk ke dalam desa. Arham jadi malu, tapi pikiran Arham masih linglung. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh kepala desa tak dapat ia simak dengan seksama. Kejadian demi kejadian aneh yang berlangsung selama ia berada di hutan seolah hanya seperti mimpi buruk belaka. Ia sudah lupa detailnya seperti apa. Sekilas Arham ingat dengan seseorang yang telah menyelamatkan dirinya dari mara bahaya ketika ia dikejar-kejar di hutan. Tanpa bantuan dari orang tersebut, mustahil dirinya berhasil keluar dari wilayah tersebut dalam keadaan hidup. Nani, ia ingat betul dengan nama itu. Kepala desa dan beberapa warga yang ada di situ sempat terperanjat mendengar Arham. Awalnya mereka ragu, namun akhirnya mereka mengungkapkan suatu fakta. Dengan raut wajah sedih, kepala desa berkata, "Sebenarnya Nani adalah istri dari putraku yang telah meninggal. Namun sayang, Nani pun sudah tak ada lagi di sini. Kalau begitu, di mana dia sekarang? Aku ingin menemuinya. Aku harus berterima kasih pada dia. Maaf, tapi Nani sudah lama wafat. Ia ditemukan meninggal setelah menghilang beberapa hari. Bahkan saya sendiri yang mengangkat jenazahnya dari gubuk tengah hutan itu 5 tahun lalu." Arham ternyak. Satu persatu adegan ketika ia melewati berbagai teror bersama Nani melintas di kepalanya. Terlalu banyak yang belum ia pahami seutuhnya mengenai peristiwa tadi malam. Arham berpikir keras, namun tak juga menemukan jawaban yang pasti. Hati Arham pilu. Sekali lagi ia menitikkan air mata. Lalu di dalam hati ia berdoa untuk kebaikan Nani yang berada di alam sana. Gerimis membasuhi bumi. Dengan syahdu pada siang hari itu, dari dalam kelas yang telah sepi, Arham melamun memperhatikan rintik-rintik yang membasahi jendela. Sudah 4 bulan lamanya ia menetap sambil mengajar desa Gula Jawa. Sedikit-sedikit ia mulai menyukai desa ini, baik dari faktor penduduknya, suasana yang sederhana, dan lingkungannya yang masih asri. Arham tergugah dari lamunan panjang ketika matanya menatap sosok perempuan yang sedang berdiri di tengah-tengah hujan. Perempuan yang tampak tak asing tersebut memperhatikan dirinya dengan tubuh basah bermandikan gerimis. Seketika Arham bahagia. Ia tersenyum melihat Nani yang ada di sana.
Baru sekarang ini ia muncul kembali setelah pertemuan terakhir mereka saat kejadian di hutan waktu itu. Nenek pun membalas senyum Arham dengan senyuman yang begitu tulus. Bibirnya berucap pelan, mengatakan selamat tinggal. Lalu ia melangkah mundur ke balik pepohonan dan kemudian sosoknya pun menghilang.